Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Hamzan Wahyudi, mahasiswa Informatika Universitas Teknologi Sumbawa dengan NIM 2311099. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan ngerjain dan juga ngejelasin soal UAS untuk MK basis data, yang mana di sini bisa teman-teman lihat mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari basis data dasar sebelumnya pada semester 3. Tapi sekarang kita bakalan bahas basis data lanjut. Yang mana sebelumnya di sini untuk dosen pengampuhnya itu Bapak Rodianto MKom. Di sini sekitar ada berapa ini? 13 soal yang diberikan untuk dikerjakan. Dan pada kesempatan ini kita bakalan belajar bareng untuk implementasi query-query yang sudah diberikan sebagai dalam bentuk soal gitu. Oke, mungkin langsung aja teman-teman di sini jangan lupa karena di sini basis data jadi kita pakai MySQL, jadi jangan lupa di sini untuk dinyalain dulu, entah itu kalau teman pakai exam karena di sini pakai Laragon, jadi saya pakai Laragon. Dan di sini MySQL saya sudah start di port 3306. Oke, mungkin langsung aja teman-teman. Terlebih dahulu kita baca dulu untuk soalnya. Di sini kita diperintahkan untuk menggunakan database yang sudah ada, yang mana dengan nama sales order. Nah, kebetulan di sini udah saya siapin teman-teman. Coba kita login dulu. Dengan passwordnya kosong. Oke, nah di sini kita udah berhasil login. Show database. Nah, sini kita punya dua nih teman-teman, tapi yang kita gunakan yang ini, yang sales order yang ini. Oke, untuk menggunakan database seperti biasa kita menggunakan keyword use sales order. Oke, langsung mungkin langsung aja ya teman-teman, kita ke soal pertama, yang mana di sini kita diinstruksikan untuk menampilkan daftar nama pelanggan atau customer name, kota, dan nama lengkap sales rep. Nah, sales rep ini gabungan dari kolom first name dan juga last name dari tabel employees yang menangani pelanggan tersebut. Oke, sini kita diberikan bantuan juga untuk kita menggunakan inner join. Jadi langsung aja teman-teman, di sini jawaban saya itu kira-kira seperti ini. Ada clause select from inner join karena kita kan melakukan join table nih. Jadi kita gunakan inner join di sini. Mungkin langsung aja kita praktekkan teman-teman. Di sini saya bakalan copy dulu untuk query-nya. Lalu di sini bakalan saya coba gunakan ini aja deh. Kita bakalan gunakan Heidi SQL aja deh. Kita open. Terus kebetulan ini kita hapus dulu deh semua. Lalu kita paste. Kita select. Terus kita ke kanan dan run selection. Nah, bisa teman-teman lihat di sini outputnya itu seperti ini. Ada sekitar 100 baris atau 100 report yang dihasilkan dari query ini. Kemana? Ini sudah sesuai teman-teman dari instruksi soal. Kita udah dapat customer name-nya, city-nya, dan juga sales rep name. Yang mana ini gabungan dari kolom first name dan last name dari tabel employees. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini kita diperintahkan untuk menampilkan semua data order dengan menggunakan tabel orders, customers, dan employees. Dan di sini kita disuruh untuk menggunakan alias pada kolom dan join lebih dari 2 tabel. Jadi di sini kita bakal melakukan join pada 3 tabel ini teman-teman. Langsung aja di sini saya sudah siapin jawaban query-nya. Teman-teman bisa lihat di sini. Untuk bagian clause select-nya seperti ini, kita select kolom-kolomnya. Jangan lupa untuk mengaliaskan
seperti ini teman-teman. Kita pakai keyword as. Kemudian dari mana? Dari tabel orders. Kemudian kita lakukan join sebanyak 2 kali. Sini yang pertama ke customers dan yang kedua ke employees. Mungkin langsung aja ya teman-teman, untuk ini kita coba eksekusi di dalam ID SQL kita. Sini saya lihat dulu, lalu kita paste. Dan jangan lupa di sini kita select dan run selection. Nah, bisa teman-teman lihat untuk outputnya itu di bagian bawah sini itu ada sekitar 329 row atau record bagi hasil eksekusi query ini teman-teman. Oke, ada order number, order date, customer name, employee name. Nah, ini untuk nomor 2, jadi udah sesuai teman-teman dengan soalnya. Order number, order date, customer name, dan employee name. Oke. Ini udah mulai lagi. Oke. Nah, jadi kita lanjut teman-teman untuk soal nomor 3. Di sini kita bakalan bahas soal aggregate function. Nah, untuk instruksinya itu sendiri, kita disuruh untuk menampilkan 10 pelanggan dengan total pembelian, yang mana total pembelian itu dihitung dari quantity order dikali dengan price each terbesar. Di sini kita diberikan guide, bantuan, gitu kan, untuk menggunakan fungsi agregat dan group by berdasarkan customer number-nya. Langsung aja untuk nomor 3, di sini saya udah siapin juga untuk query-nya. Di bagian klausa select, kita seperti ini. Kita memilih customer name dari tabel customer. Kemudian kita menggunakan fungsi agregat sum. Sum ini fungsi agregat untuk menghitung total kalkulasi atau total operasi aritmatika. Kalau operasi aritmatika kan otomatis dia melibatkan angka. Jadi si sum ini fungsinya untuk menghitung total semua gitu. Nah, di sini kita aliaskan dia sebagai total purchase from customer, dan kita melakukan join, jangan lupa, ke orders yang pertama, terus yang kedua ke join ke order details. Nah, jangan lupa untuk group by-nya, karena di soal itu tadi instruksinya kan kita menggunakan menggunakan fungsi agregat. Tadi kita udah pakai sum dan juga group by berdasarkan customer name. Oke, di sini order by ini opsional. Kita urutkan datanya berdasarkan total purchase-nya secara descending. Dan jangan lupa limit 10 karena kita diminta untuk menampilkan hanya 10 data. Oke, sini ya. Langsung aja kita cobain teman-teman. Sini, set. Copy. Kita balik ke sini, kita ini. Oke, jangan lupa diseleksi. Lalu run selection. Oke, untuk outputnya itu sendiri teman-teman bisa lihat ada 10 record sesuai ya sama query-nya. Di sini limit 10, ada 10 total data, ada 10 baris data dengan 2 kolom, yang mana yang pertama itu customer name, isinya itu ya nama customer-nya dan total purchase. Nah, ini kolom alias yang kita berikan di sini teman-teman, di sini. Nah, ini juga udah mengimplementasikan fungsi agregat ya, jadi sudah sesuai. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Di sini kita bakal bahas mengenai subquery nih. Subquery. Nah, untuk instruksinya itu sendiri, kita disuruh untuk menampilkan semua produk code, dan produk name untuk kolom yang ditampilkan nanti, yang pernah dibeli oleh pelanggan yang berasal dari negara France. Nah, di sini kita diberikan guide juga untuk menggunakan subquery pada when-in. Nah, jadi ada 2 nih nanti. Nomor 5 kita pakai having, tapi kita pakai when-in dulu untuk nomor 4.
Untuk jawabannya itu sendiri, teman-teman bisa lihat di sini yang sudah saya tulis sebelumnya. Jadi di clause select kita select dua kolom sesuai soal, yang mana product code dan product name. Kemudian dari table products. Kemudian kita lakukan kita lakukan join sebanyak 2 kali nih. Yang pertama ke order details dan ke orders. Nah, where ini kondisi ini. Where customer number-nya in. Nah, ini dia implementasi subquery-nya, teman-teman. Jadi subquery itu berada di akhir, teman-teman. Oke, mungkin langsung kita praktekkan aja. Kita copy, lalu kita coba balik ke heading-nya. Kita berikan space biar nggak mengganggu. Paste, dan jangan lupa select run selection. Oke. Bisa teman-teman lihat di bagian bawah sini, untuk total recordnya yang terseleksi atau tampil ya kan, berdasarkan query ini ada total 108 record atau baris nih teman-teman. Sesuai ya, ini product code, product name. Oke, jadi kita udah berhasil nih untuk implementasi topik subquery. Oke, lanjut teman-teman ke soal selanjutnya, masih tentang subquery, soal nomor 5. Tapi kali ini kita disuruh untuk menggunakan keyword having. Nah, instruksinya itu sendiri, kita disuruh untuk menampilkan nama-nama pelanggan yang total pembeliannya itu lebih dari 100.000. Nah, total pembeliannya itu jumlah seluruh transaksi yang dilakukan si pelanggan itu ya. Oke, langsung ke bagian jawabannya. Di sini hampir ini ya, 11-12 ya, dengan nomor 4. Cuman di sini kita nggak pakai wherein, tapi kita pakai having nih di bagian akhir sini. Jadi kita tentunya clause selectnya dulu. Kita customer name dan juga fungsi agregat nih. Sum. Kita alihkan nama kolomnya sebagai total purchase. Dari tabel customer, lakukan join seperti biasa. Terus kita group dia berdasarkan customer number. Dan ini tempat paling pentingnya teman-teman. Yang mana datanya ini itu harus memiliki total purchase ini itu lebih besar atau lebih dari 100.000. Mungkin kita langsung cobain aja di bagian ID SQL-nya. Sini kita coba paste, set, run selection. Oke, bisa teman-teman lihat di sini. Di sini ada total kurang lebih 32 record atau baris, yang mana itu menampilkan customer name. Ada 2 kolom, customer name dan total purchase. Total purchase-nya itu, mari kita cross check apakah dia benar-benar lebih dari 100.000 semua. Oke, di sini masih aman. 101, 105. Oke, udah sesuai ya teman-teman ya. Jadi untuk fungsi untuk subquery yang menggunakan having itu udah kita selesaikan. Kita lanjut ke soal nomor 6 tentang fungsi agregat dan group by. Nah, jadi di sini kita penggabungan antara fungsi agregat dan juga group by. Instruksinya, kita disuruh untuk menampilkan total penjualan per negara atau country berdasarkan transaksi yang dilakukan. Nah, gunakan join antara customers, orders, dan order detail, lalu group by country. Oke, di sini kita bakalan melakukan joining untuk ketiga tabel ini. Oke, di sini saya sudah punya query-nya. Yang pertama jelas kita punya bagian select clause-nya atau clause select-nya. Kemudian from join sebanyak 2 kali karena kita punya 3 tabel yang harus sudah digabung gitu ya. Kemudian
Kemudian kita group by country. Nah, jadi kita bakalan mengelompokkan nih data-datanya berdasarkan nama negaranya, seperti itu. Kita coba copy, lalu kita coba eksekusi query-nya. Paste, select, run selection. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada total 21 record atau baris dari data yang berhasil tampil akibat query ini, yang mana terdapat terdapat dua kolom. Yang pertama country dan juga total sales, yang mana ini udah diurutkan berdasarkan country-nya. Oke, gitu teman-teman. Lanjut kita ke soal nomor 7. Di sini kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat trigger pada MySQL. Instruksinya kita disuruh untuk membuat trigger dengan nama log delete order yang mencatat ke tabel log order delete. Nah, jadi dari soalnya itu kita bisa tahu nih, kita bakalan buat tabelnya dulu untuk menampung data lognya sini. Dan setelah itu kita buat tabelnya, kita buat si triggernya itu sendiri. Oke. Untuk jawabannya, sini teman-teman bisa lihat. Ini saya rapikan dulu sedikit. Nah, oke. Nah, di sini ada dua section nih teman-teman. Ini section pertama dan ini section kedua. Nah, untuk section pertama ini kita buat dulu nih tabel penampung untuk lognya. Nah, di sini nama tabelnya itu log order delete sesuai soal. Kemudian baru yang kedua kita buat triggernya teman-teman dengan perintah create trigger seperti ini. Terus kita kasih kondisinya, dia itu bakalan ke trigger kapan, mana dalam kasus ini after delete, untuk setiap baris. Berarti untuk setiap baris dari untuk setiap baris data dari di tabel orders itu ketika kita delete itu bakalan menjalankan trigger ini gitu. Mari kita coba. Kita copy, terus kita balik ke ID SQL-nya. Kita paste dan kita run selection seperti biasa. Oh ya, sorry, ada error teman-teman. Ada error di bagian mana nih? Sebentar. Kita refresh dulu. Ini sepertinya trigger dan ininya sudah ada, jadi coba kita ini dulu deh. Coba kita drop dulu. Yes. Drop yang satunya lagi, log order delete. Oke. Kemudian kita coba jalanin ulang. You have an error delimiter at line 1. I see. Ini dia. Salahnya. Ternyata delimiternya ini salah. Sepertinya kita taruh di sini kan. Nah, coba ini kita refresh dulu, terus kita coba hapus lagi. Kita drop. Ini juga kita drop. Oke, refresh. Kita coba jalanin ulang. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk pembuatan triggernya. Di sini tadi ada kesalahan query sedikit. Jadi sudah saya perbaiki. Kemudian kita coba jalanin ulang, run selection, dan seharusnya di sini kita sudah
akan punya tabel dengan nama log order delete dan juga trigger dengan nama log delete order. Kalau kita coba refresh si database-nya, nanti bakalan muncul nih log delete order dan log order delete. Ini untuk triggernya, ini untuk tabelnya. Kita coba untuk akses data di tabelnya dulu. Nah, di sini belum ada data ya, teman-teman. Nah, dia bakalan otomatis menampilkan data ketika kita bakalan mencoba menghapus salah satu data di tabel orders. Nah, sini saya coba contohin satu untuk yang ini misalnya. Saya coba delete, bisa nggak gini ya? Oh, nggak bisa teman-teman. Nah, intinya si si trigger ini bakalan otomatis ke trigger ketika dia itu ada penghapusan data di tabel orders ini, teman-teman. Seperti itu. Mungkin kita langsung lanjut aja kali ya. Soal selanjutnya. Di sini kita bakalan membuat prosedur nih, teman-teman. Kita disuruh untuk membuat sebuah prosedur dengan nama get customer orders yang menerima input parameter customer ID dengan tipe integer dan mengembalikan daftar order number, order date, dan total nilai transaksinya. Oke, mungkin langsung aja di sini, teman-teman. Kita coba copy ini sampai N aja ya. Ini kesalahan dari saya. Tapi kita udah perbaiki. Kita coba masukin ke sini ke query. Sorry, ya yang ini. Kita paste di sini. Lalu kita coba jalankan sini. Oke, berhasil. Di sini affected throws-nya 0, font rows-nya 0, warning 0, duration for one query itu sekitar sekian. Ketika kita coba refresh sini, seharusnya sudah muncul nih prosedur dengan nama ini di sini. Oke, teman-teman. Jadi sudah berhasil kita untuk membuat prosedur. Untuk selanjutnya, di soal nomor 9, kita akan bahas tentang function nih, teman-teman. Untuk instruksinya itu sendiri, kita disuruh untuk membuat function dengan nama calculate order total yang menerima satu parameter dengan tipe integer dengan nama order ID yang mengembalikan total nilai transaksi, yang mana total nilai transaksi ini kita hitung dari quantity order kali price each untuk order tertentu. Oke, langsung aja di bagian jawabannya. Di sini seperti biasa kita pakai delimiter, terus kita pakai keyword create function calculate order total dengan yang mengembalikan nilai desimal deterministik. Terus nilai desimalnya itu sini kita bisa declare, kemudian kita tuliskan query-query-nya. Di bagian close select kita lakukan sum, terus kemana, ke total, terus dari mana, terus dengan syarat-syarat data spesifik seperti apa. Nah, sini order number itu harus sama dengan order ID. Lalu kita lakukan return. Oke, mungkin kita langsung cobain untuk query ini. Copy, balik ke ID SQL-nya. Terus kita coba paste di sini. Lalu jangan lupa di select dan run selection. Oke, seharusnya kita udah dapatkan function dengan nama calculate order total di bagian sini. Tapi sebelumnya kita lakukan refresh dulu. Dan kita coba lihat lagi. Oke, di sini kita udah dapat nih function dengan nama calculate order totalnya. Seperti ini. Oke, lanjut teman-teman ke soal selanjutnya. Di soal nomor 10, kita bakalan implementasi join bersamaan dengan subquery.
Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan daftar nama pelanggan, nama produk, dan total pembelian untuk order yang melebihi rata-rata total seluruh order. Oke, untuk jawabannya itu sendiri, di sini saya udah setting juga untuk nomor 10. Di sini, di bagian proses select seperti ini, from, joinnya sebanyak 3 kali, yang pertama ke orders, lalu ke order details, dan yang terakhir kita join ke products. Nah, ini kuncinya teman-teman, kita masukkan where-nya itu diisi dengan subquery teman-teman, seperti ini. Nah, jadi udah sesuai soal, kita udah implementasi join plus subquery seperti ini. Kita coba jalankan deh. Kita balik ke sini. Kita paste di sini, lalu kita coba select dan run selection. Oke. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa kita udah dapat nih datanya. Itu sebanyak kurang lebih 1259 rows dari hasil query-nya. Yang mana di sini ada 3 kolom. Yang pertama customer name, lalu yang kedua product name, dan juga yang terakhir total purchase. Oke, kita udah berhasil untuk implementasi join digabung dengan subquery. Selanjutnya di soal nomor 11 di sini kita bahas subquery lagi nih, tapi kali ini kita menempatkan subquery-nya itu di bagian klausa select-nya, teman-teman. Untuk instruksinya itu kita disuruh untuk menampilkan daftar nama pelanggan dan total jumlah order yang pernah mereka lakukan. Oke, langsung aja. Di bagian jawabannya kira-kira singkat seperti ini. Jadi bisa teman-teman lihat di sini untuk bagian subquery-nya kita letakkan di bagian klausa select terluarnya. Nah, jadi ini namanya ada select bersarang gitu kan. Ada klausa select di dalam klausa select. Mungkin langsung kita cobain eksekusi query-nya. Dari sini dan run selection. Oke. Bisa teman-teman lihat di sini di bagian bawah sini dari dari tabel customers ada sekitar 122 baris data yang kita dapatkan dari eksekusi query ini. Yang pertama ada kolom customer name dan total orders sesuai dengan apa yang dituliskan di sini. Oke. Untuk nomor 11 kita udah done. Terus kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, di sini kita bakalan bahas mengenai view ini, teman-teman. Kita akan membuat sebuah view dengan nama Customer Sales Summary yang menampilkan yang pertama customer number, terus yang kedua customer name, dan yang ketiga atau yang terakhir total transaksi dari customer itu, yang mana ini dihitung dari quantity order dikali dengan price each dan seluruh order yang pernah dilakukan. Dari seluruh order yang pernah dilakukan. Oke, untuk jawabannya kira-kira seperti ini. Kita pakai perintah create view dengan diikuti dengan nama view yang sesuai dengan soal. Lalu di sini S-nya itu kita isi dengan query yang sebenarnya, yang mana kita tuliskan klausa select-nya dulu, diikuti from, join sebanyak 2 kali, yang pertama ke orders dan yang kedua ke orders detail. Lalu kita group by, kita kelompokkan dia berdasarkan customer number-nya. Mungkin langsung kita cobain untuk eksekusinya. Kita copy dulu. Lalu di sini kita make sure dulu kalau di sini nggak ada view dengan nama yang sama. Karena kalau ada dia bakalan error. Namanya itu customer sales summary. Oke, nggak ada ya. Coba selection dan run selection. Oke, di sini kita udah berhasil. Coba kita lihat di bagian sini, kita refresh dulu.
Kita buka. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ikonnya beda ya, yaitu icon mata yang mana ini merupakan sebuah view gitu, dengan nama customer sales summary. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, sekaligus ini merupakan soal terakhir teman-teman. Untuk soal nomor 13 atau yang terakhir ini, kita masih berurusan dengan view nih, tapi di sini kita menambahkan fitur filter nih, yang mana ini bakalan bersyarat untuk query-nya nanti. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat view bernama high value orders yang berisi order number, customer name, dan total transaksi dari order dengan nilai lebih dari 20.000. Gunakan fungsi agregat dan filter pada view. Oke. Untuk jawabannya itu sendiri kira-kira seperti ini. Query-nya yang pertama jelas kita pakai keyword create view, diikuti dengan nama view sesuai soal, as select, dua silatnya seperti ini. Kemudian from-nya kita ambil dari tabel mana, orders di sini. Lalu kita lakukan join sebanyak 2 kali nih. Yang pertama kita join ke customer dulu. Lalu yang kedua kita lakukan join lagi ke order details. Dan kita kelompokkan nih. Kita kelompokkan dia berdasarkan order number-nya. Nah, untuk filternya itu di bagian sini teman-teman. Untuk fungsi filternya itu di bagian sini. Yang mana kita mau filter datanya itu yang mempunyai total itu hanya yang lebih dari 50.000 atau yang lebih besar dari 50.000. Seperti itu. Untuk praktiknya mungkin kita langsung cobain aja. Di sini kita copy untuk query-nya, kita balik ke HDSQL-nya. Ini saya coba perkecil dulu. Set. Lalu di sini kita paste query-nya, run selection, dan ya kita lakukan refresh lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih di bagian kiri sini sudah ada nih view dengan nama high value orders di bagian sini. Nah, jadi kita udah berhasil nih buat mencoba atau menjawab soal-soal UAS yang diberikan oleh Bapak Rudianto untuk mata kuliah basis data lanjut ini. Jadi mungkin saya coba summary dikit ya. Untuk soalnya itu ada sebanyak 13 soal, yang mana topik untuk setiap soalnya itu berbeda-beda. Yang nomor 1 atau nomor soal pertama itu kita belajar bagaimana implementasi join secara dasar. Lalu yang kedua kita lakukan join tapi dengan lebih dari 2 tabel. Lalu soal ketiga kita sudah belajar bagaimana implementasi fungsi agregat. Tadi ada sum, ada count, kalau teman-teman lihat query-nya itu ada. Terus kita belajar bagaimana kita implementasi subquery dengan menggunakan wherein dan having di soal nomor 5. Kemudian kita juga udah praktekkan gimana kita menggabungin fungsi agregat dan group by. Terus kita udah belajar juga bagaimana kita membuat view, kita membuat trigger di dalam SQL. Kita juga udah belajar bagaimana membuat prosedur dan function. Kemudian kita udah implementasi untuk ngegabungin join dan subquery. Terus di sini kita masih berbicara subquery juga, tapi kita letakkan subquery-nya itu di clause select. Kemudian dua soal terakhir itu 12 dan 13 itu kita bahas tentang view. Bagaimana cara membuat view pada MySQL, baik yang sederhana maupun yang menggunakan syarat filter. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga videonya agak panjang ini ya. Nggak apa-apa, tapi saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman.
Akhir kata dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.